Kata orang cinta datang saat kamu tidak menduganya. Itu adalah pemikiran yang menenangkan, bahkan romantis. Tapi bagaimana jika itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika alasan sebenarnya pria impianmu belum muncul bukan karena nasib sedang bermain petak umpet, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu di dalam dirimu yang masih terkunci? Lihat, kebanyakan orang berpikir cinta adalah permainan peluang, berpapasan dengan seseorang di lorong toko buah, menatap mata orang asing di kedai kopi, atau menggeser layar ke kanan pada profil yang sempurna. Tapi keberuntungan bukanlah gambaran keseluruhannya. Kebenaran, satu hal yang tidak masuk ke dalam naskah film komedi romantis adalah ini: cinta bukanlah keberuntungan, itu adalah keselarasan. Dan keselarasan dimulai di sini. Mengenal dirimu sendiri terlebih dahulu. Mengapa mengenal diri sendiri mengubah segalanya? Carl Jung pernah berkata, sampai kamu menyadari ketidaksadaranmu, hal itu akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya nasib. Itulah yang terjadi ketika kita melewatkan langkah ini. Kita terus menarik pasangan yang tidak cocok dengan kita. Situasi yang menguras tenaga dan pola yang membuat kita bertanya, mengapa ini terus terjadi padaku? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Kamu tidak bisa menarik orang yang tepat jika kamu sendiri belum menjadi orang yang tepat untuk dirimu sendiri. Kebanyakan orang menjalin hubungan dengan perasaan samar tentang apa yang mereka inginkan. Mereka tahu mereka menginginkan seseorang yang baik atau seseorang yang membuat mereka tertawa, tapi mereka tidak pernah duduk dan benar-benar mendefinisikan secara spesifik apa arti cinta bagi mereka atau apa yang bisa mereka berikan sebagai balasannya. Tanpa kejelasan itu, kehidupan kencanimu menjadi cerminan kebingunganmu lebih dari sekadar permukaan. Ini bukan tentang menuliskan hobi, jabatan, atau makanan favoritmu. Itu level permukaan. Mengenal dirimu sendiri pada level yang dalam berarti memahami nilai-nilai intimu. Prinsip-prinsip yang tidak akan kamu kompromikan terkait kebutuhan emosionalmu. Apa yang kamu butuhkan untuk merasa dicintai, dihormati, dan aman, keinginan sejatimu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hidup dan kemitraan, bukan apa yang orang lain katakan harus kamu inginkan. Ketika kamu memiliki kejelasan ini, sesuatu bergeser. Kamu berhenti menyalahartikan ketertarikan kimiawi dengan kecocokan. Kamu berhenti mengejar orang yang terlihat tepat tapi terasa salah. Kamu berhenti terkesan oleh usaha yang tidak konsisten atau oleh pesona yang menutupi kurangnya kedalaman, kekuatan magnetis dari kesadaran diri. Kesadaran diri itu magnetis, bukan dengan cara yang mencolok atau mencari perhatian, tapi dengan cara yang stabil dan tenang, yang menarik orang-orang yang mengenali nilaimu. Itu adalah kepercayaan diri yang tenang yang berkata, aku tahu apa yang aku bawa, dan aku tidak takut untuk makan sendirian. Ini adalah cinta diri dalam tindakan, dan cinta diri bukan tentang kesombongan atau ego. Ini tentang rasa berharga yang sehat yang berkata, aku utuh apa adanya. Carl Jung juga mencatat, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Mengapa menakutkan? Karena ketika kamu benar-benar menerima dirimu sendiri, kekurangan, luka, keunikan, dan semuanya, kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan. Dan ketika kamu berhenti mencari kelengkapan di luar dirimu, kamu memberikan calon pasangan hadiah untuk bertemu seseorang yang utuh. Jebakan rasa terlalu membutuhkan. Sifat terlalu membutuhkan bukan hanya tidak menarik, itu menolak jenis cinta yang benar-benar kamu inginkan. Ketika harga dirimu bergantung pada validasi orang lain, kamu secara tidak sadar memberikan kekuatanmu. Kamu mengkompromikan batasanmu. Kamu mengabaikan tanda-tanda bahaya. Kamu mencoba untuk mendapatkan cinta alih-alih membiarkan dirimu menerimanya. Sebaliknya, ketika kamu berakar pada pengetahuan diri dan harga diri, kamu bisa meninggalkan apapun yang tidak selaras. Itu bukan sikap dingin, itu kejelasan. Kamu tidak lagi menjalin hubungan karena kamu butuh, tapi karena kamu memilih untuk berada di sana. Langkah-langkah praktis untuk mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri bukanlah ide abstrak. Itu adalah praktik. Berikut adalah beberapa cara untuk memulai. 1. Identifikasi hal-hal yang tidak bisa kamu tawar. Tuliskan nilai dan perilaku yang tidak akan pernah kamu kompromikan dalam sebuah hubungan. Misalnya, kejujuran, rasa hormat, ketersediaan emosional. 2. Definisikan bahasa emosionalmu. Bagaimana cara terbaik kamu memberi dan menerima cinta?
Apakah melalui kata-kata penegasan, waktu berkualitas, tindakan pelayanan, sentuhan fisik, atau hadiah? Mengetahui hal ini membantumu mengkomunikasikan kebutuhanmu dengan jelas. 3. Refleksikan hubungan masa lalumu. Tanyakan pada dirimu sendiri, pola apa yang terus muncul, kualitas apa yang menarik perhatianku pada awalnya, dan bagaimana hal itu melayani atau merugikanku dalam jangka panjang. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang belajar. 4. Pisahkan keinginanmu dari pengkondisian. Apakah tujuan hubunganmu benar-benar milikmu atau warisan dari keluarga, budaya, atau media? Pertanyakan setiap keharusan yang ada di pikiranmu. 5. Ciptakan ritual koneksi diri. Ini bisa berupa menulis jurnal setiap pagi, bermeditasi, atau berjalan-jalan sendirian setiap hari. Tujuannya adalah untuk memeriksa keadaan dirimu secara teratur, seperti yang akan kamu lakukan dengan seseorang yang kamu sayangi. Mengapa ini penting sebelum dia datang? Jika kamu melewatkan langkah ini, inilah yang cenderung terjadi. Kamu bertemu seseorang, kamu merasakan percikan, kamu membangun hidupmu di sekitar mereka, dan kemudian berbulan-bulan kemudian, kamu menyadari mereka sebenarnya tidak cocok denganmu. Kamu tertarik pada gagasan tentang mereka atau cara mereka membuatmu merasa sementara, bukan kenyataan tentang siapa mereka sebenarnya. Di sisi lain, ketika kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, berkencan berubah sepenuhnya. Kamu melihat ketidakcocokan sejak awal alih-alih, setelah hatimu terlibat. Kamu bisa mengartikulasikan kebutuhanmu tanpa rasa takut. Kamu tidak lagi mengejar perhatian sementara karena kamu berakar pada keselarasan jangka panjang. Anggaplah dunia batinmu sebagai cermin. Energi yang kamu bawa, keyakinan yang kamu pegang, dan standar yang kamu tetapkan, semuanya memantul keluar. Orang-orang yang kamu tarik seringkali merupakan cermin dari posisi kamu secara internal. Jika kamu tidak jelas, kamu menarik ketidakjelasan. Jika kamu tenang, kamu menarik ketenangan. Jika kamu sadar diri, kamu menarik seseorang yang juga telah melakukan pekerjaan batinnya. Inilah mengapa mengenal diri sendiri bukan hanya kunci pertama. Itu adalah fondasi tempat 4 kunci lainnya dibangun. Terkadang pekerjaan penemuan diri bisa terasa tidak nyaman. Kamu akan mengungkap ketakutan yang tidak kamu ketahui kamu miliki, luka yang kamu pikir sudah sembuh, dan keyakinan yang tidak kamu sadari menahanmu. Tetapi dengan melakukan itu, kamu juga mengungkap kekuatan, keinginan, dan impian yang membuat hidupmu lebih kaya sebelum orang lain melangkah masuk ke dalamnya. Dan inilah paradoksnya. Semakin kamu menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, semakin kamu menjadi seseorang yang diinginkan orang lain untuk berada di dekatnya. Ketika kamu tidak lagi mencari dari tempat kekurangan, pria yang tepat akan menyadarinya karena kehadiranmu terasa berbeda. Rasanya aman, rasanya nyata. Sebelum pria impianmu bisa menemukanmu, kamu harus menemukan dirimu sendiri, bukan versi yang dibentuk untuk menyenangkan orang lain. Bukan versi yang kamu pikir akan paling laku dikencani, tapi kamu yang sebenarnya, yang tahu nilainya tanpa keraguan. Ketika kamu berdiri dalam kebenaran itu, kamu tidak hanya membuka pintu untuk cinta. Kamu menciptakan undangan bagi pasangan yang menemuimu di levelmu dan seseorang yang tidak melengkapimu, tapi menyempurnakanmu. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan. Tanpanya, sisanya tidak akan bertahan. Tapi dengannya, kamu menyiapkan panggung untuk sesuatu yang langka, indah, dan abadi. Jadi, kamu telah melakukan pekerjaan untuk mengenal dirimu sendiri, nilai-nilaimu, kebutuhanmu, keinginanmu. Kamu telah melihat ke cermin tanpa berkedip. Itu fondasinya, tapi inilah langkah selanjutnya. Jadilah otentik. Ini terdengar sederhana, jelas. Jadilah dirimu sendiri, kata mereka. Tapi, jika semudah itu, kita semua pasti sudah melakukannya, kebenarannya. Otentisitas adalah salah satu hal tersulit bagi kebanyakan orang untuk dijalani, terutama ketika cinta dipertaruhkan. Mengapa otentisitas begitu sulit sejak kita muda? Kita diajarkan secara halus atau langsung, bagaimana agar disukai, diterima, dan disetujui. Mungkin kamu belajar untuk diam agar tidak membuat masalah, atau untuk tersenyum dan setuju, bahkan ketika kamu tidak setuju, atau menyembunyikan perasaanmu karena itu membuat orang lain tidak nyaman. Di suatu tempat di sepanjang jalan, kita menjadi pemain sandiwara dalam hidup kita sendiri. Carl Jung menangkap ini dengan sempurna. Hak istimewa seumur hidup adalah menjadi dirimu yang sebenarnya. Pikirkan tentang itu.
Hak istimewa, bukan jaminan, bukan kepastian. Menjadi dirimu yang sejati membutuhkan keberanian, karena itu mengharuskanmu melepaskan topeng yang telah kamu pakai selama bertahun-tahun. Topeng yang kita pakai dalam cinta. Saat berkencan, banyak orang tidak benar-benar muncul sebagai diri mereka sendiri. Mereka muncul sebagai versi yang mereka pikir akan paling menarik. Jika mereka percaya pria menginginkan wanita yang tidak banyak menuntut, mereka menyembunyikan kebutuhan mereka. Jika mereka pikir pria menyukai tipe tertentu, mereka membentuk diri mereka agar sesuai. Jika mereka takut penolakan, mereka menghindari menunjukkan kerentanan. Ini adalah mode bertahan hidup, dan itu melelahkan. Kamu mungkin memenangkan perhatian jangka pendek dengan citra yang dikurasi, tapi kamu tidak bisa membangun cinta jangka panjang di atas sebuah pertunjukan. Cepat atau lambat, dirimu yang asli akan muncul. Dan jika dirimu yang asli itu belum ada sejak awal, koneksinya akan hancur. Otentisitas adalah keselarasan. Menjadi otentik tidak berarti membagikan setiap pemikiran atau emosi secara berlebihan pada kencan pertama. Itu tidak berarti memamerkan setiap luka dengan segera. Itu berarti hidup dalam keselarasan. Kata-kata, tindakan, dan kehadiranmu cocok dengan apa yang benar bagi kamu, bukan apa yang kamu pikir akan mendapatkan persetujuan. Disinilah kerentanan masuk. Kerentanan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan di bawah paparan penuh. Itu mengatakan, inilah aku. Cahayanya, bayangannya, dan yang ada di antaranya. Dan aku percaya bahwa orang yang tepat akan tinggal. Mengapa kerentanan menakutkan kita? Mari kita jujur, kerentanan itu menakutkan karena mengekspos kita pada risiko penolakan. Jung memahami ini ketika dia berkata, orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa absurd, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Kita lebih suka memakai topeng daripada mengambil risiko seseorang melihat diri kita yang sebenarnya dan pergi. Tapi inilah paradoksnya. Topeng mungkin menjagamu tetap aman dari penolakan. Tapi itu juga menjagamu dari benar-benar dilihat dan benar-benar dicintai. Biaya berpura-pura. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu mungkin membawamu ke dalam sebuah hubungan, tapi itu akan menjadi hubungan yang harus terus-menerus kamu pertahankan melalui pertunjukan. Itu bukan cinta, itu acting. Kamu bilang ya saat ingin bilang tidak. Kamu setuju dengan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatmu. Kamu mengecilkan impianmu untuk menghindari mengintimidasi seseorang. Seiring waktu, ini mengarah pada kebencian. Kamu merasa tidak terlihat, tapi kamu tidak pernah memberi orang lain kesempatan untuk melihatmu sejak awal, seperti apa otentisitas dalam praktik. 1. Ucapkan kebenaranmu tanpa meminta maaf. Jika sesuatu penting bagimu, katakanlah. Jika sesuatu mengganggumu, suarakan dengan hormat. Kamu tidak perlu melindas orang dengan kejujuran, tapi kamu perlu membiarkan kebenaranmu diketahui. 2. Bagikan apa yang nyata, bukan hanya apa yang dipoles. Tidak apa-apa untuk mengakui kamu gugup pada kencan pertama. Tidak apa-apa untuk mengatakan kamu mengalami minggu yang berat. Momen kejujuran ini menciptakan koneksi. 3. Tetap berakar pada nilai-nilaimu. Jangan kompromikan keyakinan intimu untuk memenuhi harapan seseorang. Otentisitas bukan tentang menyenangkan orang. Ini tentang hidup dalam integritas. 4. Biarkan kepribadianmu bersinar. Jika kamu unik, biarkan itu terlihat. Jika kamu bersemangat, bicaralah dengan api. Pria yang tepat akan tertarik pada energi yang sebenarnya kamu miliki, bukan yang kamu palsukan. Pergeseran energi. Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kamu menjatuhkan topeng. Kamu merasa lebih ringan. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk menjaga citra, dan kemudahan itu magnetis. Orang bisa merasakan ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Itu menciptakan kepercayaan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Ini tidak berarti semua orang akan menyukaimu. Faktanya, beberapa orang akan pergi ketika kamu berhenti berakting. Tapi ingat, mereka bukan orang-orangmu. Mereka pergi sebagai hadiah. Itu membersihkan ruang bagi orang-orang yang mencintaimu karena kamu adalah kamu. Ketertarikan versus koneksi. Mudah untuk menarik perhatian melalui penampilan, pesona, atau memainkan peran. Tapi ketertarikan saja bukanlah koneksi. Koneksi terjadi ketika dua diri yang otentik bertemu. Pikirkanlah, apakah kamu lebih suka dicintai
karena versi dirimu yang mudah dicerna tapi tidak nyata, atau karena dirimu yang penuh tanpa filter. Yang pertama adalah cinta bersyarat. Yang kedua adalah kebebasan. Carl Jung sering berbicara tentang bayangan, bagian dari diri kita yang kita tolak, sembunyikan, atau sangkal. Dia percaya bahwa keutuhan sejati berasal dari mengintegrasikan bayangan, bukan berpura-pura itu tidak ada dalam cinta. Ini berarti memiliki semua bagian dari dirimu, bagian yang percaya diri dan bagian yang tidak aman. Momen manis dan momen keras kepala, mimpi yang kamu bagikan dengan bangga dan ketakutan yang biasanya kamu simpan diam-diam. Ketika kamu memiliki bayanganmu, kamu berhenti takut bahwa orang lain akan mengetahui siapa kamu sebenarnya karena kamu sudah mengetahuinya dan kamu telah merangkulnya. Efek magnetis dari keaslian, inilah kebenaran yang indah. Pria yang tepat akan tertarik pada energi otentisitas karena itu langka. Di dunia di mana begitu banyak orang berakting, keaslian itu menyegarkan. Dia akan mempercayaimu lebih cepat. Dia akan merasa lebih aman untuk membuka dirinya sendiri. Dia akan ingin membangun sesuatu yang dalam karena kamu telah menunjukkan kedalaman sejak awal, melepaskan hasil. Otentisitas juga berarti melepaskan diri dari hasil. Ketika kamu nyata, kamu menerima bahwa beberapa orang tidak akan memilihmu dan itu tidak apa-apa. Kamu lebih suka dipilih karena siapa dirimu daripada ditoleransi karena siapa yang kamu pura-purakan. Dan inilah ironinya. Semakin sedikit kamu mencoba mengontrol bagaimana orang lain melihatmu, semakin mereka menghormatimu karena harga diri itu menular. Menjadi otentik itu berisiko, tapi begitu juga cinta. Dan sebenarnya itu adalah risiko yang sama. Kesediaan untuk dilihat. Ketika kamu muncul tanpa topeng, kamu menciptakan ruang untuk jenis koneksi yang tidak bisa direkayasa. Kamu tidak hanya menarik seorang pria, kamu menarik pria yang tepat. Orang yang melihatmu tanpa filter dan berkata, "Ya, kamu." Sekarang, kamu sudah mulai membangun dua pilar tempat segala sesuatu yang lain bersandar. Mengenal dirimu sendiri, nilai-nilaimu, kebutuhanmu, keinginanmu, menjadi otentik, menjatuhkan topeng, dan muncul apa adanya. Sekarang, saatnya membangun struktur yang akan melindungi kedua pilar itu. Batasan. Batasan adalah tempat cinta diri menjadi terlihat. Itu adalah garis tak terlihat yang mendefinisikan di mana kamu berakhir dan orang lain dimulai. Tanpa batasan, dunia emosionalmu menjadi seperti rumah yang tidak terkunci. Siapapun bisa masuk, mengambil apa yang mereka inginkan, dan meninggalkan kekacauan di belakang. Mitos tentang batasan. Banyak wanita takut bahwa batasan akan mendorong orang menjauh. Aku tidak ingin terlihat banyak menuntut. Aku tidak ingin menakuti mereka. Aku tidak ingin sendirian. Tapi inilah kebenarannya. Satu-satunya orang yang akan takut dengan batasanmu adalah mereka yang berniat melanggarnya. Batasan yang sehat tidak menolak pria yang tepat. Batasan itu menariknya. Batasan menunjukkan bahwa kamu menghormati dirimu sendiri, dan pria yang tepat akan melihat itu sebagai undangan untuk memperlakukanmu dengan rasa hormat yang sama. Jung dan prinsip harga diri. Carl Jung berkata, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Batasan adalah hasil alami dari penerimaan itu. Ketika kamu telah melakukan pekerjaan untuk menghargai dirimu sendiri, kamu tidak bisa lagi mentolerir perlakuan yang tidak menghormatimu. Batasan bukan tentang mengendalikan orang lain. Ini tentang mengelola partisipasimu sendiri dalam hubungan. Apa sebenarnya batasan itu? Mari kita perjelas. Batasan bukanlah tembok. Tembok menghalangi semua orang keluar. Batasan membiarkan orang yang tepat masuk sambil menjauhkan perilaku yang salah. Batasan hanyalah pedoman yang mengkomunikasikan apa yang akan kamu terima, apa yang tidak akan kamu terima, apa yang kamu butuhkan untuk merasa aman dan dihormati. Mengapa kurangnya batasan melahirkan kekacauan? Tanpa batasan, kamu bilang ya saat bermaksud bilang tidak. Kamu memberi lebih dari yang kamu miliki sampai kamu terkuras. Kamu mentolerir ketidakhormatan, berharap itu akan membaik secara ajaib. Kamu mengecilkan dirimu untuk menyesuaikan kenyamanan orang lain. Seiring waktu, ini mengikis harga dirimu. Kamu mulai merasa benci, dimanfaatkan, dan tidak terlihat, bukan karena orang lain pada dasarnya kejam, tapi karena kamu belum secara jelas mengajari mereka cara memperlakukanmu. Kontrak emosional, setiap hubungan, romantis atau tidak,
berjalan berdasarkan kontrak tak tertulis. Beginilah cara kita berinteraksi satu sama lain. Ketika kamu menetapkan batasan, kamu membuat kontrak itu menjadi eksplisit. Kamu berkata, jika kamu ingin berada di duniaku, beginilah cara dunia ini bekerja. Seorang pria yang menghargaimu tidak hanya akan menyetujui ini, dia akan menghargainya karena orang yang sehat ingin tahu posisi mereka. Contoh batasan sehat dalam cinta. 1. Batasan waktu. Aku tidak bisa bicara selama jam kerjaku, tapi aku bebas setelah jam 6 sore. Ini mengkomunikasikan rasa hormat terhadap waktumu sendiri dan mengajarinya untuk menghormatinya juga. 2. Batasan emosional. Aku terbuka untuk membicarakan ini, tapi aku butuh kamu bicara padaku dengan hormat. Ini melindungi keamanan emosionalmu sambil tetap mengundang koneksi. 3. Batasan fisik. Aku tidak nyaman dengan keintiman fisik sampai kita saling mengenal lebih baik. Ini menetapkan kecepatan kedekatan fisik berdasarkan kesiapanmu. 4. Batasan nilai. Kesetiaan adalah hal yang tidak bisa ditawar bagiku. Ini dengan jelas mengkomunikasikan pemecah kesepakatan sebelum diuji, cara mengkomunikasikan batasan tanpa rasa takut. Batasan bukanlah ultimatum. Nada bicara itu penting. Kamu bisa menetapkan batasan dengan ketegasan dan kebaikan pada saat yang bersamaan. Cobalah menggunakan pendekatan 3 bagian ini. 1. Nyatakan perilaku atau situasinya ketika kamu membatalkan di menit terakhir. 2. Nyatakan bagaimana hal itu mempengaruhimu. Aku merasa waktuku tidak dihargai. 3. Nyatakan apa yang kamu butuhkan ke depannya. Jadi, aku butuh pemberitahuan lebih awal jika rencana akan berubah. Ini menghilangkan kesalahan dan berfokus pada apa yang akan kamu terima. Batasan sebagai filter. Anggaplah batasan sebagai sistem penyortiran pribadimu. Saat kamu menetapkannya, kamu melihat siapa yang selaras denganmu dan siapa yang tidak. Pria yang salah akan melawan, membuatmu merasa bersalah, atau mencoba menawar hal yang tidak bisa ditawar. Pria yang tepat akan menyesuaikan diri tanpa membuatmu merasa buruk karena meminta. Proses penyaringan ini menghemat waktu, energi, dan patah hati, koneksi harga diri. Jung juga berkata, jika kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri, kamu tidak bisa mencintai orang lain. Kamu akan membenci orang lain sejauh kamu membenci dirimu sendiri. Tanpa batasan, cinta menjadi penelantaran diri. Kamu tidak bisa mengharapkan seseorang menghargaimu jika kamu secara konsisten menunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Ketakutan akan kehilangan versus ketakutan akan pengkhianatan diri. Inilah bingkai ulang. Ketakutannya seharusnya bukan, jika aku menetapkan batasan ini, aku mungkin kehilangan dia. Ketakutannya seharusnya, jika aku tidak menetapkan batasan ini, aku mungkin kehilangan diriku sendiri. Ketika kamu beroperasi dari ketakutan kedua, kehidupan cintamu berubah sepenuhnya. Kamu berhenti berpegang pada orang yang mengurasmu, dan kamu mulai membuat ruang bagi mereka yang mengisi dirimu. Mempraktikkan batasan. Batasan adalah keterampilan dan seperti keterampilan lainnya, mereka menjadi lebih mudah dengan latihan. Mulailah dari yang kecil. Tolak dengan sopan undangan yang tidak ingin kamu hadiri. Luangkan waktu untuk membalas pesan, alih-alih merasa tertekan untuk membalas seketika. Komunikasikan kebutuhanmu di awal kencan, alih-alih menunggu sampai kebencian terbangun. Setiap kali kamu memperkuat batasan, kamu memperkuat nilaimu sendiri, batasan dan ketertarikan. Ada mitos bahwa bersikap santai lebih menarik daripada memiliki batasan yang kuat. Kenyataannya, batasan menciptakan misteri dan rasa hormat. Ketika seorang pria melihat bahwa kamu memiliki kehidupan yang penuh, melindungi energimu, dan tidak takut untuk berkata tidak, dia mengerti bahwa cintamu adalah hak istimewa, bukan pemberian. Rasa hormat itu menjadi fondasi bagi ikatan yang lebih dalam. Menyatukan kunci ini, batasan bukan tentang menjauhkan cinta. Ini tentang menjaga kemurnian cinta. Mereka menciptakan ruang untuk hubungan di mana kedua orang bisa berkembang tanpa menginjak martabat satu sama lain. Ketika kamu mengenal dirimu sendiri, kunci 1, dan kamu otentik, kunci 2. Batasan hanyalah perpanjangan alami dari itu. Mereka adalah sistem kekebalan cintamu. Tanpa mereka, apa saja bisa masuk. Dengan mereka, hanya yang baik yang tinggal. Kamu telah membangun fondasi dengan mengenal dirimu sendiri, muncul secara otentik, dan melindungi kedamaianmu dengan batasan yang sehat. Sekarang,
saatnya berbicara tentang sesuatu yang sering disalahpahami. Kepercayaan diri. Apa sebenarnya kepercayaan diri itu? Ketika kebanyakan orang mendengar kepercayaan diri, mereka memikirkan keberanian, suara keras, atau kesempurnaan. Mereka membayangkan seseorang yang tidak pernah meragukan diri sendiri, tidak pernah ragu, dan selalu tahu persis apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Tapi kepercayaan diri yang nyata bukan tentang kebisingan atau kilat. Itu tenang, stabil, dan berakar dalam pada kepercayaan diri. Carl Jung mengatakannya dengan indah. Aku bukan apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Kepercayaan diri adalah pilihan, komitmen harian untuk mempercayai dirimu sendiri, bahkan ketika hal-hal tidak pasti, bahkan ketika kritikus batin membisikkan keraguan. Perbedaan antara kepercayaan diri palsu dan nyata. Kepercayaan diri palsu adalah topeng. Itu adalah pertunjukan yang dirancang untuk menyembunyikan rasa tidak aman. Itu adalah tawa keras, bualan, tindakan memiliki segalanya bahkan ketika kamu tidak memilikinya. Kepercayaan diri yang nyata bukan tentang berpura-pura tidak takut. Ini tentang merasakan ketakutan dan tetap melakukannya. Ini tentang mengetahui nilaimu ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Ini tentang berdiri tegak bahkan ketika dunia mencoba membuatmu merasa kecil. Mengapa kepercayaan diri itu magnetis? Inilah mengapa kepercayaan diri menarik jenis cinta yang tepat. Ketika kamu mempercayai dirimu sendiri, kamu tidak mengejar persetujuan. Kamu tidak puas dengan kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Pertas. Energi itu, tenang, membumi, yakin, bertindak seperti suar. Itu berkata, aku tahu nilaiku. Jika kamu tidak melihatnya, itu kerugianmu. Pria tidak tertarik pada kebutuhan yang mendesak. Mereka tertarik pada wanita yang cukup percaya pada diri mereka sendiri untuk meninggalkan apa yang tidak melayani mereka. Kepercayaan diri bukanlah kesombongan. Kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai kesombongan. Kesombongan berkata, aku lebih baik darimu. Kepercayaan diri berkata, aku cukup apa adanya. Kesombongan merendahkan orang lain untuk membangun dirinya sendiri. Kepercayaan diri mengangkat orang lain karena merasa aman. Ivianmu tidak tertarik pada kesombongan. Dia tertarik pada kerendahan hati, kekuatan, dan kebaikan yang dibungkus dalam keyakinan yang tenang. Bagaimana memupuk kepercayaan diri yang tenang? 1. Kesadaran diri. Kamu tidak bisa mempercayai dirimu sendiri jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Kepercayaan diri dimulai dengan pekerjaan mendalam dari refleksi diri. Apa kekuatanmu? Apa pemicumu? Pola apa yang ingin kamu ubah? 2. Rayakan kemenangan kecil. Kepercayaan diri tumbuh dalam momen sehari-hari. Mungkin kamu membela dirimu hari ini atau memilih untuk beristirahat alih-alih menyenangkan orang lain. Rayakan itu. Kemenangan kecil ini membangun fondasimu. 3. Percayai intuisimu. Suara batinmu lebih bijaksana daripada yang kamu kira. Ketika dihadapkan pada pilihan, jeda, dan dengarkan seiring waktu, bertindak berdasarkan intuisi memperkuat kepercayaanmu pada diri sendiri. 4. Hadapi ketakutanmu. Kepercayaan diri tidak datang dari menghindari ketakutan, tapi dari menghadapinya secara langsung. Setiap kali kamu melangkah keluar meskipun ragu, kepercayaan dirimu berkembang. 5. Praktikkan kasih sayang pada diri sendiri. Ingat, setiap orang tersandung. Ketika kamu mengacau, perlakukan dirimu seperti teman. Kritik diri yang keras mengikis kepercayaan diri, kebaikan membangunnya kembali. Kepercayaan diri dalam tindakan saat berkencan dan menjalin hubungan. Ketika kamu membawa kepercayaan diri yang nyata ke dalam kencan, itu mengubah segalanya. Kamu tidak puas dengan seseorang yang tidak memenuhi standarmu. Kamu tidak mentolerir ketidakhormatan atau ketidakkonsistenan. Kamu berkomunikasi secara terbuka karena kamu percaya suaramu penting. Kamu tidak takut untuk berkata tidak. Ini tidak membuatmu jual mahal. Ini membuatmu sulit dilupakan. Perspektif Jung tentang kepercayaan diri dan individuasi. Konsep individuasi Carl Jung adalah proses menjadi orang yang seharusnya kamu jadikan, mengintegrasikan semua bagian dari dirimu menjadi keutuhan. Dia berkata, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Kepercayaan diri sejati lahir dari menghadapi bayanganmu, ketakutanmu, keraguanmu, luka masa lalumu, dan memilih untuk bergerak maju. Itu adalah tindakan berani dari cinta diri dan keberanian. Jebakan kepercayaan diri
mencari validasi eksternal. Banyak wanita mencari kepercayaan diri dalam jumlah suka, pujian, atau kecocokan aplikasi kencan. Tapi ini jebakan. Validasi eksternal seperti mencoba mengisi ember yang berlubang di bagian bawah. Itu tidak pernah bertahan lama. Kepercayaan diri sejati hanya bisa datang dari dalam. Ketika kamu memeliharanya secara internal, pendapat luar menjadi sekadar suara latar, bukan fondasi harga dirimu. Apa yang terjadi ketika kamu kehilangan kepercayaan diri? Ketika kepercayaan diri goyah, pola lama bisa menyelinap kembali, puas dengan kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Terlalu banyak meminta maaf atas kebutuhanmu, berusaha terlalu keras untuk mengesankan, meragukan nilaimu. Mengenali momen-momen ini sebagai sinyal, bukan fakta, dapat membantumu memperbaiki arah sebelum kamu berputar ke bawah. Alat praktis untuk meningkatkan kepercayaan diri setiap hari. Afirmasi yang beresonansi. Misalnya, aku layak mendapatkan cinta dan rasa hormat. Menulis jurnal tentang kekuatan dan kemajuanmu. Kesadaran atau meditasi untuk menenangkan kritikus batin. Mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung yang melihat nilaimu. Terlibat dalam kegiatan yang membuatmu merasa hidup dan kompeten. Kepercayaan diri adalah perjalanan, bukan tujuan. Ingat, kepercayaan diri bukanlah saklar yang kamu nyalakan sekali. Itu adalah proses seumur hidup. Beberapa hari akan terasa lebih kuat dari yang lain, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah komitmen untuk terus kembali ke nilaimu, untuk terus memilih dirimu sendiri, bahkan ketika itu sulit. Kepercayaan diri bukan tentang tidak pernah ragu. Ini tentang mempercayai dirimu sendiri melalui keraguan. Itu adalah kekuatan tenang yang memberi sinyal kepada alam semesta dan pria impianmu bahwa kamu siap. Ketika kepercayaan dirimu berakar pada cinta diri dan otentisitas, kamu tidak lagi mengejar cinta. Sebaliknya, cinta datang berlari untuk menemuimu. Sejauh ini, kita telah melakukan perjalanan melalui mengenal diri sendiri, menjadi otentik, menetapkan batasan, dan memupuk kepercayaan diri. Keempat kunci ini membangun fondasi yang kuat, tapi ada satu kunci lagi yang sering membuat orang tersandung. Terbuka terhadap kemungkinan. Kunci ini mungkin yang paling sulit karena memintamu untuk melonggarkan cengkraman pada harapanmu, menantang tipe kaku atau daftar periksa yang telah kamu bangun di pikiranmu, dan percaya bahwa cinta terkadang muncul dalam bentuk yang paling tidak terduga. Mengapa keterbukaan itu penting? Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kontrol dan kepastian. Kita ingin tahu persis apa yang akan datang, bagaimana tampilannya, dan kapan itu akan tiba. Terutama dalam cinta, menggoda untuk menggambar peta yang terperinci. Dia harus tinggi, punya pekerjaan hebat, berbagi hobi denganku, dan tinggal di dekatku. Tapi bagaimana jika alam semesta tidak mengikuti peta kita? Bagaimana jika ia memberikan cinta dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan? Melalui orang yang tidak mencentang semua kotak kita, tapi entah bagaimana terasa benar. Carl Jung mengingatkan kita tidak bisa mengubah apapun sampai kita menerimanya. Penghukuman tidak membebaskan, itu menindas. Menjadi terbuka berarti menerima bahwa cinta mungkin datang terbungkus dalam paket yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan bahwa ini bukan penurunan standar, tetapi perluasan. Bahaya dari daftar periksa yang kaku. Ketika kamu memegang erat daftar yang ketat, kamu menyaring kemungkinan yang luas. Kamu mungkin menolak seseorang karena mereka tidak berbagi hobi favoritmu. Kamu mungkin mengabaikan ketersediaan emosional karena dia tidak sesuai dengan profil karier idealmu. Kamu mungkin berkata tidak terlalu cepat karena alasan yang dangkal. Daftar periksa bisa menjadi penghalang, tembok yang menjauhkan orang yang tepat sama pastinya dengan kebiasaan buruk yang menahan orang yang salah di dalam. Apa sebenarnya arti menjadi terbuka? Menjadi terbuka bukan tentang menurunkan standarmu atau puas dengan yang kurang. Ini tentang melepaskan keterikatan pada hasil, mempercayai intuisimu di atas egomu, membiarkan hatimu membimbingmu, bukan hanya pikiranmu, menjadi ingin tahu daripada menghakimi, mengenali nilai di luar penampilan dan label sosial. Ini adalah keseimbangan yang halus, menghormati kebutuhanmu dan memberi ruang untuk kejutan. Jung tentang keterbukaan dan pertumbuhan. Jung percaya bahwa pertumbuhan dan transformasi terjadi ketika kita bersandar pada hal yang tidak diketahui. Ketika kita bersedia merangkul paradoks dan kompleksitas, dia berkata, sepatu yang pas untuk satu orang menjepit orang lain.
Tidak ada resep untuk hidup yang cocok untuk semua kasus. Apa artinya ini bagi cinta adalah bahwa pasangan yang sempurna terlihat berbeda bagi setiap orang. Yang penting adalah keselarasan jiwa, bukan kotak centang yang dangkal. Bagaimana memupuk keterbukaan dalam cinta? 1. Tantang asumsimu. 1. Refleksikan alasan di balik pemecah kesepakatanmu. Apakah mereka benar-benar tidak bisa ditawar atau kebiasaan berpikir? Apakah mereka didasarkan pada ketakutan, luka masa lalu, atau pengkondisian sosial? 2. Praktikkan rasa ingin tahu. Alih-alih menghakimi seseorang karena berbeda dari idealmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari orang ini? Bagaimana dia membuatku merasa? 3. Dengarkan tubuh dan hatimu. Terkadang kepalamu berkata tidak, tapi hati dan tubuhmu berkata ya. Perhatikan dialog internal itu. Itu seringkali lebih bijaksana daripada yang kamu sadari. 4. Bersedia mengambil risiko kecil. Katakan ya untuk kencan dengan seseorang yang tidak sesuai dengan ideal atau terlibat dalam percakapan yang biasanya kamu hindari. 5. Refleksikan pengalaman masa lalu. Apakah kamu pernah jatuh cinta pada seseorang yang tidak terduga sebelumnya? Kualitas apa yang mereka bawa yang mengejutkanmu? Bagaimana hubungan itu memperluas hatimu? Keajaiban cinta yang tidak terduga. Beberapa hubungan yang paling abadi dan penuh jiwa dimulai dengan cara yang mengejutkan. Pria pemalu yang tidak pernah kamu perhatikan tiba-tiba menjadi sahabat dan belahan jiwamu. Pria yang tidak memiliki pekerjaan yang tepat muncul dengan kedalaman emosional dan kebaikan yang tidak kamu ketahui kamu butuhkan. Orang dari latar belakang atau budaya yang berbeda menantang dan memperkaya perspektifmu. Cinta yang menentang harapan seringkali membawa pelajaran dan pertumbuhan terdalam. Ketika keterbukaan bertemu dengan kunci lainnya, keterbukaan tanpa kesadaran diri dan batasan dapat menyebabkan kebingungan atau penurunan standar. Tapi ketika digabungkan dengan mengenal diri sendiri, kunci 1, otentisitas, kunci 2, batasan sehat, kunci 3, kepercayaan diri, kunci 4, itu menciptakan medan energi yang kuat. Kamu jelas tentang siapa dirimu dan apa yang tidak akan kamu terima. Tapi kamu juga cukup fleksibel untuk mengenali ketika cinta terlihat berbeda dari apa yang kamu bayangkan dan bersedia untuk menjelajahinya. Paradoks kontrol dan penyerahan. Cinta membutuhkan tarian antara kontrol dan penyerahan. Kamu mengontrol batasanmu, standarmu, otentisitasmu, tapi kamu menyerah pada aliran kehidupan, pada misteri koneksi, pada kejutan yang dibawa cinta. Jung berkata, hal tersulit adalah menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus-menerus mencoba membuatmu menjadi orang lain. Menjadi terbuka berarti mempercayai bahwa ketika kamu muncul sebagai dirimu yang sebenarnya, cinta akan menemuimu di sana, terkadang dengan cara yang tidak terduga dan tidak sempurna dengan indah. Apa yang terjadi ketika kamu menutup diri? Menutup diri terhadap kemungkinan dapat menyebabkan pola kekecewaan yang berulang, rasa kesepian meskipun berkencan, ketakutan akan ketinggalan, atau penyesalan, harapan kaku yang memblokir koneksi. Menjadi terbuka tidak mudah. Itu memintamu untuk menjadi rentan dan berani, tapi itu membuka pintu menuju cinta sejati. Refleksi. Apakah kamu siap untuk berkembang? Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, harapan atau aturan apa yang mungkin aku pegang yang membatasi cinta? Bagaimana aku bisa mengundang rasa ingin tahu dan keterbukaan ke dalam kehidupan kencanku? Apakah aku bersedia menjelajahi apa yang terasa benar, bahkan jika itu terlihat berbeda dari rencana asalku? Menjadi terbuka terhadap kemungkinan adalah kunci terakhir yang membuka kapasitas hatimu untuk menerima cinta. Itu melembutkan tepi harapan yang kaku, membiarkan cinta mengalir dengan bebas. Ketika keterbukaan bertemu kesadaran diri, otentisitas, batasan, dan kepercayaan diri, energimu bergeser. Kamu beralih dari mencoba, menemukan cinta, menjadi membiarkan cinta, menemukanmu dalam bentuk dan wajah yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Selamat karena telah sampai sejauh ini. Kamu telah melakukan perjalanan melalui 5 kunci yang secara harfiah dapat mengubah kisah cintamu. 1. Mengenal dirimu sendiri secara mendalam. 2. Menjadi otentik. 3. Menetapkan batasan yang sehat. 4. Memupuk kepercayaan diri yang sejati. 5. Terbuka terhadap kemungkinan. Sekarang,
Bagian terakhir ini adalah tentang menjalin kunci-kunci ini bersama-sama menjadi praktik harian dan pola pikir yang mempertahankan energi dan magnetismemu. Jadi, pria impianmu tidak hanya menemukanmu sekali, tapi terus menemukanmu sepanjang hidupmu. Mengapa integrasi itu penting? Pengetahuan saja tidak cukup. Memahami kunci-kunci ini secara intelektual adalah satu hal, menjalaninya secara konsisten adalah hal lain. Carl Jung menekankan integrasi sebagai bagian inti dari individuasi. Menjadi utuh, sepatu yang pas untuk satu orang menjepit orang lain. Tidak ada resep untuk hidup yang cocok untuk semua kasus. Tapi juga sampai kamu menyadari ketidaksadaranmu, hal itu akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya nasib. Integrasi berarti membawa apa yang telah kamu pelajari ke dalam realitas sehari-harimu, menyinari pola-pola bawah sadarmu, sehingga mereka berhenti mengemudikan kehidupan cintamu dari balik layar. Praktik harian untuk integrasi. 1. Pemeriksaan pagi. Sebelum hari dimulai, habiskan 5 menit untuk membumikan dirimu. Refleksikan nilai-nilaimu. Kunci 1. Ingatkan dirimu siapa kamu dan apa yang pantas kamu dapatkan. Tetapkan niat kecil untuk menjadi otentik. Kunci 2 dalam interaksimu. 2. Tegaskan batasanmu sepanjang harimu. Perhatikan saat-saat ketika batasanmu diuji. Berlatihlah mengatakan tidak dengan lembut, tapi tegas bila diperlukan. Kunci 3. Ingatkan dirimu bahwa melindungi kedamaianmu adalah tindakan cinta diri, bukan egois. 3. Dorongan kepercayaan diri. Rayakan kemenangan kecil, apakah itu berbicara atau memilih dirimu sendiri. Gunakan afirmasi positif yang berakar pada kelayakanmu. Kunci 4. Diam-diam angkat kepalamu tinggi-tinggi, bahkan ketika dunia terasa menantang. 4. Perluas keterbukaanmu. Tetaplah ingin tahu saat bertemu orang baru. Ajukan pertanyaan, dengarkan secara mendalam, dan tunda penilaian. Kunci 5. Tulis jurnal tentang momen mengejutkan atau perspektif baru yang kamu temui dalam cinta dan kehidupan. 5. Refleksi malam. Sebelum tidur, renungkan bagaimana kamu muncul, apa yang terasa benar, di mana kamu mengecil, apa yang bisa kamu pelajari besok. Refleksi berkelanjutan ini memperdalam kesadaran diri dan menyempurnakan energimu. Menangani kemunduran dengan anggun akan cinta dan pertumbuhan pribadi tidak linier. Kamu akan memiliki hari-hari di mana kamu kembali ke pola lama atau merasa tidak pasti. Itu sangat normal. Ketika itu terjadi, ingatlah kebijaksanaan Jung. Hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Penerimaan diri, bahkan di saat-saat perjuangan, adalah akar dari kepercayaan diri dan ketertarikan yang langgeng. Bersikaplah lembut dengan dirimu sendiri. Pertumbuhan adalah spiral, bukan garis lurus. Energi yang kamu pancarkan adalah cinta yang kamu terima. Ingat, ketertarikan bukan hanya tentang perilaku lahiriah atau penampilan, itu adalah energi tak terlihat yang kamu bawa. Kombinasi dari cinta diri, otentisitas, batasan, kepercayaan diri, dan keterbukaanmu. Ketika kunci-kunci ini selaras di dalam dirimu, energimu bergeser pada pria yang tepat, secara alami tertarik, karena kamu memberi sinyal rasa berharga dan kesiapan yang dalam dan tak tergoyahkan, mempercayai waktu dan prosesnya. Cinta jarang terungkap sesuai jadwal kita. Itu adalah tarian antara kerja batinmu dan waktu kehidupan. Kamu mungkin bertemu orang yang tepat saat kamu tidak menduganya, atau setelah bertahun-tahun persiapan yang tidak kamu sadari kamu butuhkan. Kesabaran bukanlah pasif, itu adalah tindakan kepercayaan pada proses. Jung berkata, "Aku bukan apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi." Pilihlah untuk menjadi versi dirimu yang siap menerima cinta, dan percayalah bahwa alam semesta akan merespons. Di luar pria itu, cinta adalah jalan menuju keutuhan. Seluruh perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan pria impianmu. Ini tentang menemukan versi impian dari dirimu sendiri. Ini tentang menjadi utuh, sembuh, dan selaras sehingga ketika cinta datang, itu menyempurnakanmu, bukan melengkapimu. Cinta yang kamu cari juga merupakan undangan untuk memperdalam hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dorongan terakhirku, melangkahlah ke dalam kekuatanmu. Kamu telah mempelajari kebenaran kuat yang tidak banyak dibicarakan orang. Kamu telah ditunjukkan bahwa cinta bukanlah keberuntungan, melainkan keselarasan tarian antara dunia batinmu dan realitas luar. Sekarang giliranmu
untuk melangkah ke dalam kekuatanmu. Menjadi wanita yang tidak menunggu cinta, tapi menciptakan ruang untuknya, yang berdiri tegak dalam nilainya, yang merangkul misteri kemungkinan, dan yang mencintai dirinya sendiri dengan kuat melalui setiap liku-liku undangan ke langkah berikutnya. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jaga energi ini tetap hidup. Berlangganan Limitless Visionaries untuk konten yang lebih memberdayakan. Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung pertumbuhanmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghormati perjalananmu. Untuk ambil satu tindakan kecil hari ini untuk menyelaraskan dengan cinta yang pantas kamu dapatkan. Penutup pemikiran Jungian untuk dibawa bersamamu. Saat kamu melanjutkan jalan ini, ingatlah wawasan abadi Jung. Visimu akan menjadi jelas hanya ketika kamu melihat ke dalam hatimu sendiri. Siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Bangunlah untuk cinta di dalam dirimu terlebih dahulu. Kemudian saksikan saat itu mengubah segala sesuatu di sekitarmu. Terima kasih telah mempercayai perjalanan ini. Pria impianmu tidak hanya di luar sana. Dia sudah selaras dengan wanita yang sedang kamu jadikan. Teruslah berjalan di jalanmu dengan keberanian, otentisitas, dan kepercayaan diri yang terbuka. Cinta sedang menunggu.